Menjelang Paskah, Hong Kong dan Singapura bersiap menyambut gelombang umat baru yang akan bergabung dalam gereja Katolik. Hong Kong sendiri akan menyambut sekitar 2.500 umat Katolik baru pada Paskah tahun 2026. Keuskupan Hong Kong memperkirakan akan menyambut anggota baru ke dalam gereja Katolik yang terdiri dari 1.600 orang dewasa dan 900 bayi. Angka tahun ini mencerminkan tren yang stabil, mirip dengan tahun 2025, yang menunjukkan minat yang terus bertahan terhadap iman. Bahkan di kota yang dalam beberapa tahun terakhir menghadapi tekanan besar terhadap kebebasan beragama dan sipil, lonjakan baptisan orang dewasa sebagian besar disebabkan oleh para katekumen muda yang tertarik pada iman Katolik. Melalui perjumpaan pribadi dengan umat beriman yang aktif di sekolah, paroki dan pelayanan kampus. Hong Kong dengan sekitar 7,5 juta penduduk, memiliki sekitar 400.000 umat Katolik dalam total populasi Kristen sekitar 1,3 juta. Kota yang dulu dikenal sebagai salah satu wilayah paling terbuka di Asia ini, mengalami penurunan tajam dalam kebebasan politik setelah protes pro-demokrasi tahun 2019 dan pemberlakuan Undang-Undang Keamanan Nasional oleh Beijing pada tahun 2020. Sementara itu, Gereja Katolik di Singapura sedang mempersiapkan diri untuk menyambut sekitar 1.250 umat Katolik baru pada Paskah tahun ini, yang merupakan jumlah terbesar para petobat di Keuskupan Agung dalam 10 tahun terakhir. Pada akhir pekan 21 dan 22 Februari, sekitar 978 katekumen dan 155 kandidat mengikuti ritus pemilihan dan panggilan untuk pertobatan berkelanjutan. Direktur Kataketik OFC, Pastor Terence Kesavan, mengatakan bahwa keuskupan belum melakukan studi resmi mengenai tren pertobatan di tingkat lokal. Namun ia menyebut beberapa faktor yang mungkin berkontribusi terhadap peningkatan ini, yaitu melalui upaya evangelisasi komunitas Katolik. Banyak orang tersentuh dan terinspirasi untuk mengikuti Kristus. Jumlah umat Katolik di Singapura diperkirakan sekitar 395.000 orang dari total populasi sekitar 5,9 juta jiwa. Walaupun mayoritas penduduk Singapura beragama Buddha dan Tao, karena sekitar 65% penduduknya adalah etnis Tionghoa, Singapura adalah masyarakat yang sangat multikultural dan multiagama. Dalam artikel terbarunya, 12 Februari 2026, Pew Research Center menyebut Singapura sebagai negara dengan keragaman agama tertinggi di dunia. Tidak ada satu kelompok agama pun yang secara mutlak mendominasi populasi. Komposisi penduduknya mencerminkan pluralitas agama yang relatif seimbang dan hidup berdampingan secara damai. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Kristus yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Singapura tengah menyambut sebuah tonggak bersejarah. Pada Paskah 2026 ini, Gereja Katolik di negeri kota tersebut akan menerima lebih dari 1.200 umat baru, jumlah terbesar dalam 10 tahun terakhir. Angka ini bukan sekadar statistik, melainkan cermin dari gairah iman yang tumbuh di tengah masyarakat modern. Ritus pemilihan yang digelar pada akhir Februari dan awal Maret menjadi panggung utama bagi para katekumen dan kandidat. Mereka yang belum dibaptis maupun yang berasal dari tradisi Kristen lain maju ke altar, menuliskan nama mereka dalam Book of the Elect. Tindakan sederhana itu syarat makna, sebuah komitmen untuk mengikuti Kristus dan kesiapan menerima sakramen inisiasi di malam Paskah. Pastor Terence Kesavan, Direktur Kateketik OFC, mengingatkan bahwa iman bukan sekedar pilihan manusia, melainkan jawaban atas panggilan Allah. Hari ini kita merayakan pilihan Allah. Allah memilih kamu, ujar Pastor Terence Kesavan, penuh semangat sebagaimana diberitakan Vatican News. Sementara itu, Kardinal William Goh menekankan pentingnya refleksi kitab suci setiap hari.
Ia mengajak umat untuk menjadikan masa Prapaskah sebagai kesempatan untuk mengakui kelemahan dengan rendah hati, agar dapat merasakan sukacita dan damai Kristus. Mengapa ada lonjakan penganut Katolik baru? Lonjakan jumlah umat baru ini diyakini lahir dari semangat evangelisasi kaum muda, serta dampak positif kunjungan Paus Fransiskus ke Singapura pada 2024. Gereja Katolik di Singapura menunjukkan bahwa kesaksian iman dan keterbukaan komunitas mampu menyentuh hati banyak orang. Saat lilin Paskah dinyalakan, Singapura tidak hanya merayakan kebangkitan Kristus, tetapi juga kelahiran rohani dari generasi baru umat Katolik. Setiap nama yang tertulis dalam Book of the Elect adalah kisah iman, pertobatan, dan harapan. Sebuah tanda bahwa Injil terus hidup dan berbuah di Asia Tenggara. Di tengah sekularisme Prancis, ribuan orang mencari makna hidup dan menemukan Tuhan. Lebih dari 21.000 orang diperkirakan akan menerima baptisan pada malam Paskah. Tanggal 4 April meningkat sekitar 20% dibandingkan tahun 2025. Menurut survei tahunan yang diterbitkan oleh Konferensi Uskup Prancis pada tanggal 25 Maret tahun 2026, terdapat lebih dari 13.200 orang dewasa dan sekitar 8.100 remaja yang akan dibaptis tahun ini. Angka ini menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan dibandingkan tahun 2016, ketika jumlah orang dewasa yang dibaptis hanya sekitar 4.100 orang. Uskup Agung Lyon, Olivier de Germay, mengatakan bahwa angka-angka ini terus mengejutkan. Dalam surat yang menyertai laporan tersebut, ia menulis bahwa meskipun masyarakat modern sering dianggap sulit merespons kebutuhan rohani manusia, kenyataannya justru terlihat dahaga yang besar akan Tuhan. Namun, menurutnya, tantangan terbesar gereja bukan hanya membaptis para katekumen, tetapi juga mendampingi mereka dalam perjalanan iman, agar mereka sungguh menjadi murid Kristus dan anggota penuh dalam komunitas paroki. Data survei juga menunjukkan bahwa 42% katekumen dewasa berusia 18 hingga 25 tahun, sementara 40% lainnya berusia antara 26 hingga 40 tahun. Sekitar 62% dari para calon baptisan adalah perempuan. Sebuah survei terhadap 1.450 calon baptisan di 60 keuskupan mengungkapkan berbagai alasan yang mendorong mereka mencari iman. Sekitar 40% mengatakan bahwa pengalaman hidup yang sulit, seperti sakit atau kehilangan orang yang dicintai, mendorong mereka mendekat kepada Tuhan. Sementara 34% tertarik setelah mempelajari lebih dalam tentang kekristenan, dan 32% lainnya mengaku mengalami pengalaman spiritual yang kuat. Menanggapi fenomena ini, beberapa keuskupan di Prancis mulai mengadakan berbagai inisiatif baru, seperti pertemuan pendampingan, ibadah khusus, serta ziarah untuk membantu mereka yang baru dibaptis agar terus bertumbuh dalam iman. Uskup Agung de Germay juga menambahkan bahwa kebangkitan iman ini tidak hanya berdampak pada mereka yang akan dibaptis. Fenomena ini juga menjadi panggilan bagi umat yang telah lama hidup dalam iman, untuk kembali melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan manusia. Sebuah kesempatan untuk memperbarui iman, dan menyadari kembali bahwa Tuhan masih hadir, masih memanggil, dan masih mengubah hidup banyak orang. Karena di tengah dunia yang sering dianggap semakin jauh dari iman, justru semakin banyak orang yang mencari Tuhan. Dan mungkin inilah tanda yang sedang kita lihat hari ini. Menjelang Paskah tahun 2026, Keuskupan Agung Los Angeles melaporkan sebuah perkembangan yang sangat menggembirakan bagi gereja Katolik. Lebih dari 8.500 orang diperkirakan akan masuk ke dalam gereja Katolik pada malam Vigili Paskah tahun ini. Menurut laporan Angelus News, jumlah tersebut mencakup katekumen, yaitu mereka yang belum pernah dibaptis, serta kandidat, yakni mereka yang telah dibaptis dalam tradisi Kristen lain tetapi kini mempersiapkan diri untuk masuk ke dalam persekutuan penuh dengan gereja Katolik. Tren ini menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2023, Keuskupan Agung Los Angeles menerima sekitar 3.462 orang ke dalam gereja. Jumlah itu sedikit meningkat pada tahun 2024 menjadi 3.596 orang. Kemudian pada tahun 2025, angka tersebut melonjak menjadi 5.587 orang. Kini, untuk Paskah 2026, jumlahnya diperkirakan mencapai 8.598 katekumen dan kandidat, sebuah peningkatan yang sangat mencolok.
Para calon umat ini sebelumnya mengikuti proses pembinaan iman melalui program OCIA, yang dahulu dikenal sebagai RCIA, sebagai persiapan untuk menerima sakramen-sakramen inisiasi dalam gereja Katolik. Salah satu tahap penting dalam perjalanan iman mereka adalah ritus pemilihan, yang diadakan di Katedral Bunda Maria Para Malaikat di Los Angeles, di mana para katekumen secara resmi dipanggil untuk melanjutkan perjalanan mereka menuju pembaptisan pada malam Paskah. Kisah-kisah pertobatan ini menjadi tanda bahwa, bahkan di tengah dunia modern yang semakin sekuler, semakin banyak orang yang menemukan jalan mereka menuju gereja Katolik. Well, more Americans are turning to Catholicism, with the National Catholic Register saying, quote, certain dioceses are reporting increases of 30%, 40%, even 50%, even more than some, even 70% when it comes to converts last year. So what is making Catholicism cool again? What is happening specifically with Gen Z? Great point, Rachel. This is a cultural revolution largely led by young people, and to see headlines come out last week that what makes Catholicism cool is trending in America is a very fascinating moment in our culture, because it just goes to show that God's not done with American culture yet. Throughout my lifetime, really, America has culturally become one of the biggest exports of cultural degeneracy around the world, particularly in the West. You watch the degradation of marriage, the normalization of transitioning children, abortion by the millions for the most vulnerable in our society over the past several decades. And in the midst of this darkness, we're watching young people run back towards God, not even towards rainbow-washed, half-in, half-out cultural Christianity like I think we've seen throughout the last several years, but tradition with a capital T, preferring the traditional Latin Mass, wanting the Eucharist, and reviving the Christianity that the world has known for 2,000 years as we continue to transform our culture in America from the inside out, bringing God back to the world again. So what is it specifically about Catholicism? You're right, there's like there's the very traditional form of Catholicism, the liturgy, as you talked about, the traditional Latin Mass, the devotions, the rules and strictures around Catholicism. What is it specifically about that is attracting young people? Is it the aestheticism? Is it that, they can trace it back to St. Peter and there's sort of a lot of history and ritual around it? What is it? Because it seems to be especially men. It is largely led by young men, and there's so many reasons contributing to this revival of coolness in Catholicism again. We have an American Pope. You're watching the #1 app on the App Store be a Catholic prayer app, Hallow, over the past several months. Celebrities are sharing their experience going to Mass on social media. But I think what this really boils down to is a level of relationship and intimacy with Jesus offered through the Holy Eucharist that is unfound anywhere else in Christianity around the world. You're looking at an opportunity not just to talk to Jesus through prayer, not just to have a personal relationship with him and reading scripture, but to intimately touch him through his body and blood every Sunday. That is a sense of relationship that you can't find anywhere else, and young people are realizing the depth and the substance of traditional Christianity through Catholicism that's often been missing in our culture for the last several decades. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Kristus yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal.